Hiji, dua, tilu, opat, ile hiji. Pagi itu di kantor Maju Jaya Jakarta jari Rama gemetar hebat saat ia tanpa sengaja menekan tombol kirim. Email panjang yang berisi segala perasaan cintanya kepada Dika kepala DC yang selama 2 tahun diam-diam ia puja malah tersebar ke alamat seluruh anggota Dewan Direksi. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan, gumam Rama sambil melihat layar komputer yang seolah membeku. Dalam hitungan detik notifikasi membanjiri ponselnya. Pesan dari Herdari Direktur Utama dan yang paling membuat jantungnya hampir copot, balasan dari Dika sendiri. Ruang rapat darurat langsung dipanggil dan Rama tahu hidupnya sebagai pria yang selama ini menyembunyikan identitasnya di tengah masyarakat Indonesia yang konservatif ini akan berubah total. Ia berdiri dengan kaki lemas berjalan menuju ruang rapat sambil berusaha mengatur napas. Di koridor ia melihat rekan-rekan kerja saling berbisik menatapnya dengan mata penuh tanya. Rama merasa dunia runtuh. 2 tahun ia menahan perasaan itu, menulis puisi rahasia di malam hari dan berpura-pura biasa saja setiap kali Dika lewat di depan mejanya. Kini semua terbongkar hanya karena kesalahan ketik alamat email. Di ruang rapat 5 orang direktur sudah duduk dengan wajah tegang. Pak Budi Direktur Utama membuka laptop dan membaca keras-keras bagian paling pribadi dari email itu. Rama ingin lenyap ditelan bumi. Pak Budi menatapnya tajam dan bertanya apa maksud semua ini. Rama hanya bisa diam, lidahnya kelup. Ia ingat bagaimana 2 tahun lalu ia pindah dari Surabaya ke Jakarta demi pekerjaan ini, demi melupakan masa lalu di kampung halaman yang penuh tekanan keluarga. Kini semuanya kembali. Setelah rapat singkat yang terasa seperti pengadilan, Pak Budi memerintahkan Rama cuti sementara sambil menunggu keputusan. Saat keluar ruangan Rama bertemu Dika di lift. Dika, pria tinggi berkulit gelap dengan senyum yang selalu membuat Rama lemah lutut, hanya menatapnya tanpa kata. "Kamu serius?" Rama tanya Dika pelan. Rama mengangguk, air mata mulai menggenang. Mereka turun bersama tapi suasana hening mencekam. Di luar kantor Rama berjalan tanpa tujuan, hujan deras Jakarta menyambutnya. Ia menelepon sahabatnya Sinta yang langsung datang menjemput. Di mobil Sinta mendengarkan cerita Rama tanpa menghakimi. "Kamu harus kuat," kata Sinta. Tapi Rama tahu ini baru permulaan. Malam itu ia tidur gelisah, mimpi buruk tentang keluarganya di Surabaya yang pasti akan mendengar kabar ini. Pagi berikutnya telepon dari ibunya sudah masuk. Suara ibu gemetar. "Rama, apa benar yang dibilang tetangga?" Rama tidak bisa bohong lagi. Ia menceritakan semuanya. Ibunya menangis, ayahnya marah besar. Di akhir percakapan ayahnya bilang, "Jangan pulang dulu, kami malu." Rama menutup telepon dengan hati hancur. Ia duduk di apartemen kecilnya menatap Oto lama bersama Dika di acara kantor. Apakah ini akhir dari segalanya atau awal dari perjuangan baru? Rama tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi lari dari dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Rama. Di kantor berita sudah menyebar seperti api di musim kemarau. Rekan kerja yang dulu ramah kini menjaga jarak. Beberapa bahkan meminta pindah meja. Rama mencoba fokus pada tugas tapi pikirannya selalu melayang ke email itu. Ia membaca ulang kalimat-kalimatnya sendiri yang penuh kerapuhan. "Aku mencintaimu Dika sejak pertama kali kita bertemu di meeting DC. Aku takut tapi aku lelah menyembunyikan ini. Kini semua orang tahu."
Dika sendiri tidak pernah membalas email itu secara resmi, tapi setiap kali mereka bertemu di koridor, Dika selalu memberi senyum kecil yang membuat Rama bertanya-tanya apa arti sebenarnya. Sementara itu Pak Budi memanggil Rama lagi ke ruangannya. "Kami sudah rapat," kata Pak Budi. "Perusahaan ini punya citra keluarga konservatif. Kami tidak bisa membiarkan skandal ini merusak nama baik." Rama merasa dadanya sesak. Apakah ini berarti ia dipecat? Pak Budi melanjutkan, "Tapi ada satu direktur yang membela kamu, Pak Hadi. Ia bilang kita harus memberikan kesempatan." Rama terkejut. Pak Hadi adalah direktur keuangan yang jarang bicara tapi selalu adil. Mungkin ada harapan. Tapi di luar kantor tekanan semakin besar. Berita di grup keluarga besar sudah beredar. Paman dan bibi menelepon menasihati dengan nada menghakimi. "Rama, kamu harus bertobat, ini dosa besar." Rama merasa sendirian di tengah kota besar ini. Ia pergi ke kai auritnya di Kemang, duduk sendirian menatap lalu lintas. Di sana ia bertemu teman kuliah lama Andi yang kebetulan lewat. Andi mendengar cerita Rama dan langsung memeluknya. "Kamu tidak salah," kata Andi. "Ini Indonesia memang sulit, tapi kamu punya hak untuk bahagia." Malam itu Rama pulang dengan sedikit tenang. Ia memutuskan untuk menulis surat permohonan maaf ke seluruh direksi. Tapi sebelum mengirim ia membaca lagi dan menyadari ia tidak menyesal mencintai Dika. Hanya menyesal cara pengakuannya. Besoknya di kantor, Dika mendekatinya di pantry. "Kita bicara berdua malam ini ya," kata Dika pelan. Rama mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Pertemuan itu di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Dika menceritakan bahwa ia juga pernah merasakan hal yang sama dulu di kampungnya di Yogyakarta. "Tapi ia memilih diam." "Emailmu membuatku berpikir ulang," kata Dika. Rama merasa ada cahaya kecil di kegelapan. Tapi keesokan harinya berita buruk datang. Ayahnya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Di apartemen ayahnya marah besar, memukul meja. "Kamu bikin malu keluarga Rama. Pulang sekarang dan nikah dengan anak tetangga." Rama menolak. Untuk pertama kalinya ia berani melawan. Ayahnya pergi dengan pintu dibanting. Rama menangis sendirian. Di saat itu ia sadar perjalanan ini baru dimulai. Ia harus belajar berdiri sendiri menghadapi dunia yang belum siap menerima. Sinta datang lagi membawa makanan dan pelukan. "Kamu kuat, Rama." Tapi Rama tahu kekuatan itu harus ia bangun sendiri. Minggu-minggu berlalu, Rama mulai merasakan perubahan di dalam dirinya. Di kantor Pak Hadi memanggilnya secara pribadi. "Saya juga pernah seperti kamu dulu," kata Pak Hadi pelan. "Tapi aman dulu lebih sulit. Sekarang kamu punya kesempatan untuk jadi teladan." Rama terharu. Pak Hadi menawarkan proyek khusus agar Rama tetap sibuk dan membuktikan kemampuannya. Sementara itu hubungan dengan Dika mulai berkembang pelan. Mereka bertemu di luar kantor, makan malam sederhana di pinggir pantai Ancol. Dika menceritakan masa kecilnya di desa, bagaimana ia harus menyembunyikan buku-buku dan mimpi-mimpinya. Rama merasa tidak sendiri lagi. Tapi di Surabaya keluarga semakin keras. Ibu menelepon setiap malam menangis memohon Rama pulang dan berubah. Rama mencoba menjelaskan tapi ibunya hanya bilang ini ujian dari Tuhan. Rama mulai meragukan diri sendiri. Apakah ia egois? Di saat krisis itu Andi sahabatnya mengajaknya ke komunitas kecil di Jakarta yang mendukung orang-orang seperti mereka. Di sana Rama bertemu banyak pria Indonesia yang punya cerita serupa.
Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang putus dengan keluarga. Tapi semua bertahan. Rama merasa ada kekuatan baru. Suatu hari di kantor ada rapat besar. Salah satu direktur mengusulkan kebijakan baru tentang keragaman. Rama diminta bicara di depan semua orang. Dengan suara gemetar ia menceritakan pengalamannya. Ruangan hening, tapi setelah itu ada tepuk tangan pelan dari beberapa orang. Dika menatapnya bangga. Malam itu mereka berjalan di Taman Suropati. Dika memegang tangan Rama untuk pertama kali. Aku siap mencoba, kata Dika. Rama tersenyum meski air mata jatuh. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Berita di media sosial mulai beredar. Seseorang dari kantor bocorkan cerita itu. Rama mendapat komentar keji dari orang asing. Ia merasa terbuka luka lagi. Ayahnya menelepon lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Kami khawatir, Rama. Pulanglah, kita bicara baik-baik. Rama memutuskan pulang ke Surabaya akhir pekan itu. Di rumah suasana tegang. Ayahnya diam, ibunya memasak kesukaan Rama. Mereka bicara sampai larut. Ayahnya bilang, aku tidak mengerti tapi aku tetap ayahmu. Rama menangis memeluk ayahnya. Itu langkah kecil tapi berarti. Kembali ke Jakarta, Rama merasa lebih ringan. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, merekam perasaan dan pelajaran. Dika semakin dekat. Mereka mulai merencanakan liburan kecil ke Bandung. Tapi di kantor ada isu baru. Ada kemungkinan perusahaan merger dan posisi Rama terancam. Rama harus memilih antara bertahan atau mencari jalan baru. Ia sadar hidup bukan hanya tentang cinta tapi juga tentang menjadi versi terbaik dirinya. Liburan ke Bandung menjadi titik balik bagi Rama dan Dika. Di tengah udara sejuk mereka berjalan di Jalan Braga berbicara tentang masa depan. Dika mengaku bahwa email Rama membuatnya berani menghadapi dirinya sendiri. Aku takut selama ini, kata Dika. Tapi sekarang aku ingin mencoba. Mereka berpelukan di taman bunga tanpa takut pandangan orang. Kembali ke Jakarta, Rama menghadapi rapat penting tentang merger. Ia mempresentasikan ide baru dengan percaya diri. Beberapa direktur masih ragu tapi Pak Hadi mendukungnya. Di luar kantor, Sinta memperkenalkan Rama ke teman-teman baru yang terbuka. Salah satunya adalah seorang aktivis yang mengajak Rama ikut seminar kecil tentang hak asasi. Rama mulai aktif meski masih pelan. Tapi ada badai baru. Seorang rekan kerja yang iri menyebarkan rumor lebih jauh hingga ke keluarga besar di Surabaya. Paman Rama menelepon marah besar mengancam memutus hubungan. Rama merasa lelah tapi tidak menyerah. Ia bicara dengan ibunya melalui video call. Ibu, aku tetap anakmu. Ibunya menangis tapi mulai bertanya lebih banyak tentang Dika. Itu kemajuan. Di kantor, Dika mendapat tekanan dari atasan. Mereka bilang jaga jarak. Dika menolak. Suatu sore mereka bertengkar kecil karena Rama merasa Dika terlalu hati-hati. Kamu malu ya, tanya Rama. Dika membantah tapi Rama pergi dengan hati sakit. Malam itu Rama sendirian merenung. Ia sadar hubungan ini butuh kerja keras. Keesokan harinya Dika datang ke apartemen membawa bunga mawar minta maaf. Kita sama-sama belajar, kata Dika. Mereka berdamai dan semakin kuat. Sementara itu proyek Rama berhasil. Pak Budi memanggilnya dan bilang posisinya aman. Bahkan ada bonus. Rama merasa Tuhan masih sayang. Di akhir pekan Rama pulang ke Surabaya lagi, kali ini bersama Dika.
Keluarga bertemu dalam suasana canggung tapi ayahnya tidak mengusir. Mereka makan malam bersama. Ayah Rama bertanya banyak hal tentang Dika. Tidak ada pelukan hangat tapi tidak ada teriakan. Rama tahu butuh waktu. Kembali ke Jakarta, Rama mulai merencanakan masa depan. Ia mendatar kursus online tentang kepemimpinan. Dika mendukung sepenuhnya. Tapi ada satu masalah lagi. Media lokal mulai memberitakan cerita mereka secara anonim. Rama khawatir tapi Dika bilang kita hadapi bersama. Rama merasa tumbuh. Ia bukan lagi pemuda ketakutan yang menyembunyikan diri. Ia pria yang siap berdiri untuk cintanya. Ketika berita di media semakin ramai, Rama dan Dika memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Mereka bicara di depan tim kecil di kantor. Beberapa rekan terkejut tapi banyak yang mendukung. Pak Hadi bahkan mengusulkan workshop keragaman di perusahaan. Rama merasa bangga. Tapi di luar ada tantangan besar. Sebuah acara keluarga besar di Surabaya mengharuskan Rama pulang. Kali ini ia membawa Dika. Suasana tegang di awal tapi lambat laun kerabat mulai bicara biasa. Beberapa sepupu bahkan bertanya dengan penasaran. Rama menjelaskan dengan sabar. Malam itu ayahnya duduk berdua dengan Rama. Aku masih belajar anakku, kata ayahnya. Tapi aku lihat kamu bahagia. Itu cukup buatku. Rama menangis bahagia. Kembali ke Jakarta mereka merayakan dengan makan malam romantis. Dika memberikan cincin kecil sebagai simbol komitmen. Bukan pernikahan tapi janji untuk bersama. Rama menerima dengan air mata. Di kantor merger terjadi tapi Rama mendapat promosi. Ia sekarang memimpin tim baru dengan fokus inklusivitas. Rekan kerja mulai menghormatinya. Sinta menikah dengan pacarnya dan Rama menjadi saksi. Hidup mulai stabil. Tapi Rama tidak lupa perjalanan panjangnya. Ia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman pria gay di Indonesia. Banyak yang menghubunginya berbagi cerita. Rama merasa tujuannya lebih besar. Suatu hari Dika mendapat tawaran kerja di perusahaan lain yang lebih terbuka. Mereka diskusikan bersama dan memutuskan pindah. Rama juga ikut. Di hari terakhir di Maju Jaya seluruh tim mengadakan pesta kecil. Pak Budi bahkan memberi pidato singkat tentang penerimaan. Rama memeluk Dika di depan semua orang. Tidak ada lagi rahasia. Bulan berikutnya di apartemen baru mereka di kawasan baru Jakarta, Rama duduk di balkon menatap kota. Ia ingat hari saat email itu terkirim. Kini ia bersyukur. Perjalanan itu mengajarinya banyak hal tentang cinta, keluarga, persahabatan dan terutama tentang dirinya sendiri. Dika datang memeluk dari belakang. Kita sudah jauh ya, kata Dika. Rama mengangguk. Tapi masih banyak yang harus dilalui. Tahun pertama bersama Rama dan Dika penuh warna. Mereka bepergian ke Bali merayakan ulang tahun bersama di pantai yang sama seperti mimpi Rama dulu. Di sana mereka berjanji untuk selalu saling dukung. Kembali ke Jakarta, Rama aktif di komunitas mendukung pemuda gay yang baru menyadari identitasnya. Ia berbagi cerita tanpa takut. Keluarganya di Surabaya mulai menerima pelan-pelan. Ibu Rama bahkan mengirim oto makanan kesukaan Dika. Ayahnya mengirim pesan singkat selamat ulang tahun. Itu cukup. Di pekerjaan baru Rama memimpin proyek besar tentang kesetaraan di tempat kerja. Dika mendukung dari belakang layar. Suatu malam di apartemen mereka menonton film lama sambil tertawa. Rama sadar ia sudah bukan orang yang sama.
Dulu ia takut, sekarang ia bangga. Tapi hidup tidak selalu mulus. Ada saat Dika sakit dan Rama merawatnya siang malam. Ada saat Rama ragu lagi karena komentar orang di jalan. Tapi mereka selalu kembali ke satu sama lain. Di akhir tahun mereka menghadiri acara pernikahan Sinta. Di sana Rama bertemu banyak teman lama. Semua memeluknya dengan hangat. Rama merasa diterima. Saat pulang Dika bertanya, apa mimpi terbesarmu sekarang? Rama tersenyum, ingin hidup bahagia tanpa takut. Mereka berpelukan lama di bawah bintang Jakarta. Rama tahu perjalanan belum selesai. Masyarakat masih banyak yang belum mengerti. Tapi ia siap menjadi bagian dari perubahan itu. Melalui cerita kecilnya, melalui senyumnya, melalui cintanya. Di balkon apartemen Rama menulis catatan terakhir di jurnalnya. Terima kasih atas kesalahan email itu. Ia menutup buku dan memeluk Dika lagi. Hidup memang penuh kejutan, tapi cinta sejati selalu menang. Apakah mencintai sesama jenis adalah pilihan yang salah atau anugerah yang harus dirayakan? Benar atau salah?